pertama, yaitu perkembangan sumber daya alam yang ada di negara Amerika Serikat. Amerika Serikat dianugerahi sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Sektor minyak dan gas alam telah mengalami perubahan pesat dalam beberapa tahun terakhir berkat revolusi minyak Shale atau Shale. Dalam upaya menuju energi yang berkelanjutan, Amerika Serikat terus mengembangkan sumber energi terbarukan seperti energi angin, energi surya, bioenergi, dan energi air. Selain energi, Amerika Serikat juga kaya akan sumber daya alam seperti emas, perak, tembaga, besi, dan uranium. Negara-negara seperti Nevada, Arizona, Minnesota, dan Wyoming menjadi sumber utama bagi industri pertambangan yang tetap menjadi sektor penting dalam perekonomian negara tersebut. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga memiliki lahan pertanian dan hutan yang luas dan melimpah. Hutan di wilayah seperti Oregon dan Washington menjadi sumber utama industri pertanian dan kehutanan yang menjadi sektor ekonomi penting bagi negara ini. Pengelolaan sumber daya alam ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat dalam upaya menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan sumber daya alam di negara Amerika Serikat. Sejak awal pendirian Amerika Serikat, sumber daya alam telah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan ekspansi wilayah. Abad ke-19, penemuan emas di California dan permintaan lahan pertanian mendorong perpindahan besar-besaran penduduk ke wilayah barat atau yang dikenal dengan istilah perpindahan barat. Pada awal abad ke-20, penemuan ladang-ladang minyak di Texas dan Oklahoma memicu booming industri perminyakan di negara ini. Selain itu, pertambangan batubara juga mengalami pertumbuhan pesat untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Namun, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutannya. Memasuki abad ke-21, Amerika Serikat mengalami revolusi minyak Shale yang memungkinkan produksi minyak dan gas alam dari formasi batuan Shale secara besar-besaran. Perkembangan ini menjadikan Amerika Serikat sebagai produsen minyak dan gas alam terbesar di dunia. Meskipun demikian, Amerika Serikat masih bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak, gas alam, dan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Tantangan utama adalah menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dan upaya konservasi lingkungan dalam jangka panjang. Poin ketiga yaitu teknik konservasi sumber daya alam yang dilakukan negara Amerika Serikat. Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah penting dalam mengonservasi sumber daya alam melalui berbagai teknik dan inisiatif. Salah satu upaya utama adalah pembentukan kawasan lindung seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan kawasan hutan lindung. Kawasan-kawasan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem alami, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam dari eksploitasi berlebihan. Pemerintah federal dan negara bagian juga menerapkan peraturan dan kebijakan ketat untuk memantau dan membatasi eksploitasi sumber daya alam seperti penambangan, penebangan hutan, dan penangkapan ikan. Poin yang keempat yaitu teknik pengolahan sumber daya air. Amerika Serikat memiliki sumber daya air tawar yang melimpah, namun pengolahannya menjadi perhatian penting mengingat pertumbuhan populasi dan perubahan iklim. Salah satu teknik utama dalam pengolahan sumber daya air adalah sistem irigasi. Pemerintah federal dan negara bagian mengembangkan sistem irigasi skala besar seperti waduk, kanal, dan saluran untuk mendistribusikan air ke area pertanian dan pemukiman. Selain itu, Amerika Serikat juga menerapkan teknik pengendalian banjir melalui pengembangan tanggul, bendungan, saluran drainase. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan akibat banjir dan melindungi area pemukiman serta infrastruktur penting. Untuk menghadapi kelangkaan air di beberapa wilayah, Amerika Serikat mengembangkan teknologi daur ulang air seperti water leasing dan desalinasi air laut
dan payu. Air hasil daur ulang akan digunakan untuk keperluan non-konsumsi seperti irigasi pertanian dan industri, sementara air deligasi dapat digunakan untuk dikonsumsi manusia. Poin kelima, teknik pengendalian pencemaran udara di negara Amerika Serikat. Sebagian besar polusi udara di New York City berasal dari sumber emisi seluler seperti mobil dan truk. Meskipun memiliki jarak tempuh kendaraan per kapita terendah dari kota manapun di Australia Serikat, baik ukuran maupun kepadatan New York, menyebabkan kota ini menempati peringkat yang paling padat di negara ini. 2,5 juta penduduk berkendaraan ke Manhattan setiap hari. Mengalihkan penduduk ke kendaraan listrik dan hibrida dapat sangat meningkatkan kualitas udara di New York. Untuk mempromosikan langkah seperti itu, kota New York telah mendorong pendekatan 3 cabang, termasuk penjangkauan masyarakat, peningkatan akses ke stasiun pengisian publik, dan meningkatkan diaksesibilitas dan ekonomi kendaraan. Kota New York menargetkan untuk mencapai 10.000 stasiun pengisian kendaraan listrik pada akhir tahun 2021 dan 85.500 kendaraan tanpa misi pada tahun 2025. Poin yang keenam yaitu teknik pengendalian pencemaran tanah di USA. Di Amerika Serikat, pencegahan pencemaran tanah melibatkan sejumlah teknik dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah federal, bagian dan lokal. Beberapa teknik pencegahan pencemaran tanah yang umum digunakan di Amerika Serikat termasuk: 1. Pengolahan limbah, membatasi dan mengelola pembuangan limbah industri, rumah tangga, dan pertanian untuk mencegah pencemaran. Yang kedua, remediasi tanah, penggunaan teknik remediasi seperti pengalihan tanah terkontaminasi, pengolahan tanah, dan bioremediasi untuk membersihkan tanah yang telah tercemar. Point 7. Control of energy resources and renewable energy. Controlling energy resources and utilizing renewable energy is very important in efforts to reduce the negative impacts of climate change and maintain energy availability for the future. The following are several steps that can be taken to control energy resources and use renewable energy. Energy efficiency. The first step in controlling energy resources is to increase the efficiency of energy use in all sectors, including industry, transportation, and households. This can be done through the use of more efficient technology, infrastructure improvements, and wiser consumption practice. Number 2 is to renewable energy is development. Investment in the development of renewable energy such as solar power, wind power, hydro, and biomass is a key step in reducing dependence on raw materials. Fossil fuels are limited and have the potential to damage the environment. Number 3 is sustainable consumption patterns. Changing society energy consumption patterns towards more sustainable ones is an important step in controlling energy resources. This involves educating the public about the importance of energy conservation and the use of renewable energy sources. And thank you.